Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bapak Selamat Semarang. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang telah ditugaskan oleh Bu Ola. Baik, lanjut langsung saja kita mulai dari soal nomor pertama. Jadi diketahui sebuah perusahaan membutuhkan dana sebesar 8 juta dan diberikan dua alternatif A dan alternatif B, di mana alternatif A disediakan saham biasa 8 juta dengan harga per lembarnya itu 20 dolar. Dan yang kedua itu alternatif B, disediakan 6 juta obligasi dengan bunga yaitu 12% dan juga saham biasa sebanyak 2 juta dengan harga per lembarnya 20 dolar. Selanjutnya yaitu di sini juga diketahui bahwa teks atau pajak dengan 30%. Nah, langsung saja. Jadi buat rumus alternatif A yaitu X dalam kurung 1 min T per S, yang dimana T adalah teks dan yang S adalah jumlah lembar saham yang diedarkan. Dan alternatif B rumusnya yaitu X min A dalam kurung 1 kurang T per S. Nah, yang dimana A tersebut yaitu dana yang dibutuhkan yaitu sebanyak 8 jadi yang dimana A tersebut yaitu obligasi dikali dengan interest sama dengan 6 juta dikali 12%, yang dimana hasilnya yaitu 720.000. Nah, selanjutnya itu langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mencari EBIT dengan rumus yaitu EPSA sama dengan EPSB. Jadi rumus yang kita gunakan untuk mencari kedua ini yaitu ini. Langsung kita masukkan saja X 1 min T per S sama dengan X kurang A 1 min T per S juga. Kita masukin X 1 kurang 0,3 per, kalau saham pertama tadi kita mencari lembar saham yang diedarkan yaitu mudah saja, langsung saja kita bagiin 8 juta per 20 itu 400.000. Langsung kita masukin di sini 400.000 sama dengan kita juga perlu mencari lembar saham yang diedarkan dari alternatif B, yaitu langsung saja 2 juta dibagi 20 sama dengan 100.000. Langsung saja kita masukin ke rumus yaitu X kurang 720.000 1 dikurang 0,3 per S langsung saja kita masukkan tadi yang hasil dari sini yaitu 100.000. Baik, langsung saja kita persingkat saja, kita coret bagian sini dan ini, dan juga kita coret bagian nolnya. Langsung kita turunin yaitu X per 4 sama dengan X kurang 720
hasilnya yaitu, kita pindah rumus dulu. Berarti X sama dengan 4 dikali X kurang 720 itu sama dengan, berarti X sama dengan 4X min 2.880 sama dengan, langsung kita pindah ruasan aja, 2.880 sama dengan 4X kurang X sama dengan 2.880 sama dengan 3X. X sama dengan 2.880 per 3 sama dengan, hasilnya yaitu 960.000. Jadi hasil X atau EBIT telah didapatkan. Setelah kita mendapatkan EBIT tadi yang berjumlah 960.000, selanjutnya kita mencari EPS. Jadi di sini kita menggunakan rumus yaitu EPS sama dengan X 1 min T per S. S yang pertama itu S. Kita masukkan saja langsung, yaitu 960.000 1 kurang 0,3 per 400.000 sama dengan 67,2 per 40, yang mendapatkan hasil sama dengan 1,68. Setelah itu kan kita sudah mengetahui berapa EPS-nya. Jadi kita sini bisa mendapatkan EPS-nya yang ini. Kita masukin langsung. EPS dengan 1,68. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mencari garis alternatif A dan B. Tentu saja garis alternatif A itu yang buat titik awalnya dengan EBIT sama 0, dan juga kita menggunakan rumus seperti pada sebelumnya pada alternatif A, yaitu EPS sama dengan 0 kali 1 kurang 0,3. Ini 0 karena EBIT-nya 0 dibagi 400.000 dan hasilnya adalah 0. Yang kedua yaitu untuk mencari EPS keduanya, itu EPS sama dengan 2. EPS sama dengan X salah. Jadi di sini langsung aja kita bikin 2 X 1 dikurang 0,3 per 400.000. Nah, dan hasilnya yaitu, langsung saja kita pindahin ruas, yaitu 2 kali 400.000 sama dengan X sama dengan X
bagi 0,7 sama dengan X. X sama dengan hasilnya yaitu 1.142.857. Dari hasil perhitungan yang telah kita lakukan tadi, dapatkan buat garis alternatif A, titik awal yaitu 0 dan titik keduanya yaitu 1.142.857. Nah, selanjutnya kita akan mencari garis alternatif B. Garis alternatif B. Yang untuk titik awalnya itu menggunakan EBIT sama dengan 0. Langsung saja kita dengan rumus alternatif B yang tadi setelah saya tunjukkan, yang dimana yaitu EPS sama dengan oh ya 0, yang dimana EBIT sama dengan 0. Langsung saja kita masukin ke rumus yang telah saya tunjukkan tadi, yaitu rumus alternatif B. Langsung aja EPS 0 dikurang 720 kurang 720 1 kurang 0,3 per S nya itu 100.000, dan mendapatkan hasil yaitu 1.005 dan mendapatkan hasil yaitu min 5,04. Dan untuk titik selanjutnya, titik 2, yaitu menggunakan EPS sama dengan 2. Dan langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu 2 sama dengan 0 kurang 720.000 kali 1 kurang 0,3 per 100.000 sama dengan 1.005.714. Melakukan perhitungan untuk mencari garis alternatif B, dapatkan titik awal yaitu min 5,04 dan titik 2 nya yaitu 1.005.714. Jadi kita buat grafiknya. Nah, pertama kita akan masukkan titik IP nya, kita perkirakan saja ini titik EPS nya. Oh iya, saya lupa di sini untuk EPS, garis EPS, dan di sini untuk garis EBIT. Nah, kita perkirakan saja di sini yaitu EPS nya itu 1,68, dan untuk EBIT nya kita perkirakan saja sini 960.000. So kita tarik garis. Selanjutnya kita masukkan garis alternatif A yang dimulai dari titik awalnya yaitu 0 itu ada di sini 0, dan titik 2 nya yaitu 1.142.857. Kita perkirakan saja di sini, dan kita akan tarik garis karena tadi ini berawal dari 2, kita perkirakan sini adalah 2. Kita tarik saja selanjutnya 2.857. Kita tarik garis. Dan selanjutnya untuk garis alternatif B
Itu titik awalnya minus 5,04. Nah, kita tarik garis ke bawah lagi untuk mencari titik minusnya. Itu kita perkirakan saja di sini minus 5,04 dan titik 2 nya itu 1.055.714. Kita perkirakan saja di sini. Itu 1.005.714. Oke, langsung kita tarik karena sama berawal dari 2, tarik saja langsung. Kita akan tarik garisnya yang dimana dari sini dulu. Itu kita tarik kesimpulan, yaitu perusahaan disarankan menggunakan alternatif A sebelum bertemu di titik IP, dan setelah bertemu di titik IP menggunakan alternatif B. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3, yang dimana diketahui sebuah perusahaan membutuhkan server dengan harga yaitu $75.000 dengan masa pakai yaitu 3 tahun dengan bunga 10%, dan juga sudah diketahui untuk leasing paymentnya itu 27.000, dan juga metode pembayaran yaitu pembayaran di akhir, dan juga menggunakan straight line atau depresiasi garis lurus. Nah, selanjutnya juga sudah diketahui juga tax-nya 35%. Langsung saja kita masuk ke penghitungannya. Jadi loan itu dibagi menjadi 3, yaitu loan payment, schedule of payment, dan juga cash out flow. Nah, yang pertama kita akan menggunakan loan PMT. Loan PMT rumusnya dengan butuh dana sama dengan loan PMT T dikali dengan FIFA dengan sini ada interest dan juga N-nya. Langsung saja kita masukin itu. Jadi perusahaan yang membutuhkan dana yaitu $75.000 sama dengan loan PMT dikali dengan langsung saja kita cari dulu FIFA. Jadi rumus FIFA itu yaitu 1 dikurang VIF per R. Nah, sedangkan rumus VIF itu yaitu 1 per 1 tambah R pangkat N. Langsung saja kita masukin VIF sama dengan 1 kurang 1 per 1 tambah R pangkat N per R. Langsung saja kita masukin angka-angkanya, yaitu 1 kurang 1 per 1 tambah, nah R itu di situ yaitu interest itu 0,1, pangkat N itu 3 per R itu 0,1. Dapatkan hasil yaitu 2,48. Nah, sini kita masukkan saja 2,48. Nah, selanjutnya yaitu kita
kita pindah ruaskan jadi 75.000 per 2,48 sama dengan lawan PMT, yang artinya mendapatkan hasil yaitu 30.241,935 per tahun. Selanjutnya kita masuk ke schedule of payment, yang dimana sudah saya masukkan di sini hasil dari loan payment yang tadi kita dapatkan. Sudah kita masukkan untuk jarak waktu 3 tahun. Nah, untuk mencari interestnya di sini, jadi kan di sini kan butuh dananya di tahun lalu itu 75.000. Langsung saja kita kali 10% untuk masukkan ke sini, yaitu 7.500. 7.500 ya. Dan juga sama seperti tahun kedua dan ketiga, untuk caranya itu yaitu dari untuk cara itu langsung saja kita masukkan dulu ke principal payment, yaitu hasil dari loan PMT dikurang dengan interest, yaitu mendapatkan hasil 22741. Nah, untuk mencari remaining balance-nya, yaitu kita harus mengurangkan dari remaining balance tahun 0 dengan principal payment tahun pertama. Nah, didapatkan hasil yaitu 5,058,0. Nah, untuk selanjutnya juga untuk interest maupun principal payment maupun remaining balance sama seperti cara yang pertama sudah saya tunjukkan. Langsung saja kita masukkan semua angkanya, itu 525,865,2724,193 sini minus 275,865. Jadi kita masuk ke cash outflow. Dimana di sini tadi sudah kita dapatkan loan payment, interest, dan juga langsung kita masukkan ke depresiasi, yang dimana depresiasi itu rumusnya yaitu butuh dana dikurang salvage value. Salvage value itu sendiri yaitu nilai sisa, dan yang kita tahu nilai sisanya adalah 0 dibagi N. Dan langsung saja kita masukkan ke angka-angkanya, yaitu 75.000 dikurang 0 per 3, yaitu 25.000. Masukkan saja langsung 25.000. Dan untuk taxable itu yaitu didapatkan dari hasil interest dikali depresiasi dan juga dikali dengan tax, yaitu tadi kita dapatkan taxnya yaitu taxnya tadi adalah 35%. Tax 35%. Nah, langsung saja kita masukkan angkanya, yaitu 11.337.
selanjutnya untuk COF after tax bisa didapatkan dari hasil 1 PMT dikurang dengan tax shield. Langsung saja kita masukkan angkanya. Ke tahun 0 itu tidak ada, langsung masuk kita ke angka ke tahun pertama itu 19.866,935, 19.662,903, 2317,74 salah benar-benar oh ya salah, ini 20.000 238,47. Dan juga untuk FEVIF, nah di sini untuk FEVIF R-nya diganti dengan rumus yaitu ini FEVIF yaitu after tax interest ya. Jadi rumusnya di sini yaitu FEVIF yang untuk yang ini after tax interest sama dengan interest 1 kurang T. Nah, berarti sini 10% kali 1 kurang 0,3 yaitu ini jawabannya itu 1 kurang 35%, maaf 35%. Tuh sini hasilnya itu 6,5%. Nah di sini kita dapatkan 6,5%. Terus saja kita masukkan angkanya. Untuk rumus ini masih sama, FEVIF sama dengan 1/1 tambah T tambah T pangkat N ya. Dan langsung aja kita masukkan hasilnya itu 0,9399 0,8816 0,8278. Dan juga untuk PV ini sendiri itu didapatkan dari hasil COF after tax dikali dengan FEVIF. Dan langsung kita masukkan angkanya. Di sini tahun 0 tidak ada, di sini juga. Saya kita masukkan ke tahun pertama 17.714,165. Sini untuk tahun kedua 17.334,815. Dan untuk yang terakhir itu yaitu 17.003,452. Nah, untuk hasil dari semua yang total ini akan menjadi NPV yaitu 52,432. Selanjutnya kita akan masuk ke leasing payment yang dimana sudah diketahui sebelumnya, yaitu 27.000. Dan langsung saja kita masuk ke cash outflow dari si leasing payment. Yang pertama itu ada N1 sampai 3. Nah, langsung saja di satu itu sini ada leasing payment, PMT, itu di sini ada 27.000. Dan tax shieldnya itu sini didapatkan angka 9.450 untuk COF after tax. Taxnya didapatkan di angka 17.550. Untuk FEVIF-nya didapatkan di angka 2,6484.
Dan juga untuk PIF-nya didapatkan jadi 46.479 di koma 42. Nah, dari hasil yang kita dapatkan yaitu di mana NPV pada loan yaitu 52.432 jika dibandingkan dengan hasil NPV dari leasing payment, maka alternatif terbaik adalah leasing karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibanding dengan loan. Penjelasan dari saya, terima kasih.